Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Semangat pagi rekan-rekan. Yang saya hormati Kepala SMA Al-Minhaj, yang saya hormati rekan-rekan guru SMA Al-Minhaj. Insyaallah pada pertemuan kali ini saya Emrudi Hayatami, CGP Angkatan 11 SMA Al-Minhaj Kabupaten Bogor, akan menyampaikan pemahaman dan pengalaman dalam menerapkan budaya positif di kelas. Nah, sebelum dimulai, izin mengingatkan kembali kepada rekan-rekan semua bahwa SMA Al-Minhaj ini sudah memiliki visi yang mana kita juga sering menyingkatnya dengan RIM, yaitu Robani Intelek Mandiri. Nah, sebelum saya membagikan pemahaman terkait budaya positif, izinkan untuk memandu rekan-rekan semua untuk mengingat kembali visi kita. Jadi di saat saya bilang SMA Al-Minhaj, rekan-rekan bisa menjawab dengan Robani Intelek Mandiri. Bisa ya? Baik, SMA Al-Minhaj. Robani Intelek Mandiri. SMA Al-Minhaj. Robani Intelek Mandiri. SMA Al-Minhaj. Robani Intelek Mandiri. Baik, Robani Intelek Mandiri. Nah, rekan-rekan, nah ini adalah visi kita, Robani Intelek Mandiri, yang mana nanti akan kita sama-sama coba untuk wujudkan. Nah, kemudian sebelum kita mulai ke pemberian pemahaman, ada beberapa pertanyaan yang mungkin bisa rekan-rekan jawab. Yang pertama, apa yang muncul dalam pemikiran rekan-rekan saat mendengar kata budaya positif? Nah, ini pertanyaan yang pertama, silahkan. Mungkin dari rekan-rekan saat mendengar budaya positif. Nah, budaya positif ini kira-kira apa yang muncul dari pemikiran rekan-rekan? Ada yang bisa mewakili mungkin? Budaya positif itu apa? Kebiasaan yang baik-baik. Terima kasih Ustadz Suhendar. Kebiasaan yang baik-baik. Yang lain ada yang mau menambahkan? Budaya positif nih maksudnya apa gitu? Ada yang mau menambahkan atau cukup? Oke, cukup. Kebiasaan-kebiasaan yang baik. Nah, sekarang mungkin gini, kalau kita merujuk pada pengertian yang tadi dulu ya. Kira-kira pentingkah budaya positif ini dijalankan di sekolah kita? Oke, sangat penting ya. Pertanyaan berikutnya. Mungkin ada perwakilan yang ingin menceritakan pengalaman dalam menjalankan budaya positif tadi, kebiasaan-kebiasaan yang baik yang pernah dijalankan di kelas, di sekolah, boleh. Pengalaman dari rekan-rekan terkait budaya positif ini yang sudah dijalankan di sekolah kita. Kira-kira di sekolah kita ada budaya apa yang sudah dijalankan oleh kita? Mengucapkan salam. Kebersihan. Ada lagi? Budaya 5S mungkin ya, salah satunya ya. Senyum, salam, sapa, sopan santun. Oke, terima kasih atas tanggapannya. Berikutnya sebelum kita mulai, mungkin ingin memastikan terlebih dahulu kira-kira perasaan rekan-rekan hari ini nih seperti apa, dan gambar manakah yang mewakili perasaan rekan-rekan. Mungkin bisa ada yang satu orang yang menyampaikan perasaannya. Silakan, yang mana? Ustadz Gusmas. Ya, mana perasaan yang sedang dirasakan? Ustaz Suhendar yang hijau tua. Oh, habis gajian, karena habis gajian. Ustaz Gusmas yang mana? Hijau tua. Yang lainnya? Ada yang merah? Mau memastikan ada yang merah? Ada yang orange? Ada yang kuning? Minimal hijau. Oke, berarti rekan-rekan sedang dalam posisi bahagia ya. Alhamdulillah.
jika sedang dalam bahagia, mudah-mudahan bisa menerima diseminasi ini juga dengan keadaan bahagia dan selesai dengan bahagia pula, itu harapannya. Insyaallah. Baik, rekan-rekan, ini perlu kita sama-sama pahami kembali bahwa salah satu tanggung jawab seorang guru adalah bagaimana menciptakan suatu lingkungan positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik. Dari kebiasaan-kebiasaan baik akan tumbuh menjadi karakter-karakter baik warga sekolah. Dan pada akhirnya karakter-karakter dari kebiasaan-kebiasaan baik akan membentuk sebuah budaya positif. Kira-kira rekan-rekan setuju atau tidak dengan pendapat ini? Setuju. Ada yang mau memberikan penjelasan lebih terkait ini? Salah satu tanggung jawab seorang guru adalah bagaimana menciptakan suatu lingkungan positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik. Ada yang mau memperjelas mungkin dari rekan-rekan? Cukup ya. Jadi ini PR kita bersama ya, rekan-rekan ya. Kita harus bisa membuat lingkungan yang baik. Kita harus bisa menciptakan kondisi bahwa warga sekolahnya saling mendukung, saling belajar, kemudian juga saling bekerja sama. Karena ini adalah awal dari terciptanya kebiasaan-kebiasaan yang baik. Dengan hal-hal tadi sudah berjalan, maka di SMA Al-Minhaj ini juga akan tercipta kebiasaan-kebiasaan yang baik. Setelah tercipta kebiasaan-kebiasaan yang baik, akan tumbuh menjadi karakter-karakter yang baik. Jadi kalau udah mulai ada kebiasaan-kebiasaan yang baik di sekolah kita nih, karakter baik yang kita harapkan, kalau kita lihat tadi tuh robani, intelek mandiri, salah satunya juga akan terwujud kalau lingkungannya sudah dibentuk seperti ini. Sepakat nggak rekan-rekan? Ya, jadi ini menjadi PR kita bersama nantinya, harus membuat lingkungan seperti ini. Agar apa? Tercipta kebiasaan-kebiasaan yang baik. Setelah tercipta kebiasaan-kebiasaan yang baik, lahirlah karakter-karakter yang baik. Karakter yang diinginkan di PC SMA Al-Minhaj, karakter yang diinginkan oleh standar nasional, yaitu profil pelajar Pancasila, yang mana karakter itu semua baik-baik. Yang harus kita pastikan adalah kebiasaannya dulu. Kebiasaan-kebiasaan di sekolah ini memang sudah baik. Kalau itu sudah baik, maka akan muncul karakter-karakter yang baik. Nah, setelah karakter-karakter dari kebiasaan-kebiasaan baik tadi muncul juga gitu ya, maka budaya positif itu akan tercipta di sekolah kita. Setelah budaya positif itu tercipta di sekolah kita, tentu yang nyaman itu bukan hanya siswanya saja, tetapi gurunya juga, orang tua juga, semua yang terlibat di SMA Al-Minhaj. Di saat budaya positif ini tercipta, maka semua akan merasa nyaman. Sepakat ya rekan-rekan? Nah, sehingga yuk kita sama-sama pahami agar budaya positif ini tercipta, salah satunya harus apa gitu ya. Nanti kita bahas bersama-sama. Kita coba pahami juga sama-sama apakah kebiasaan-kebiasaan baik sudah kita lakukan di SMA Al-Minhaj ini. Kita cek sama-sama nanti. Kemudian mungkin kalau untuk yang ini bisa Ana minta perwakilan satu orang untuk membacakan. Ini masih nyambung dengan yang tadi. Ada yang bersedia? Sagusma, silakan. Ya, baca aja. Untuk itulah menciptakan lingkungan positif agar terbentuk suatu budaya positif adalah suatu proses perjalanan pendidikan yang harus kita jalani. Karena ini merupakan tanggung jawab kita sebagai seorang pendidik, sebagai seorang pemimpin pembelajaran. Suatu lingkungan yang aman dan nyaman akan memberikan murid kesempatan dan kebebasan untuk berproses belajar, membuat kesalahan, belajar lagi, sehingga mampu menerima dan menyerap suatu pembelajaran. Perlu diingat, selama seseorang merasakan tekanan dari lingkungannya, maka proses pembelajaran akan sulit terjadi. Dan salah satu tanggung jawab kita sebagai pendidik adalah menghilangkan atau mencabut gangguan-gangguan yang menghalangi proses pengembangan potensi murid.
Terima kasih Ustadz Guswas. Nah, dari apa yang sudah dibaca oleh Ustadz Guswas sebetulnya hampir sama dengan yang tadi ya. Ini lebih ke penegasan saja. Ada yang mau merespon rekan-rekan terkait ini? Pandangannya seperti apa tentang ini? Sehingga apa yang harus kita lakukan di SMA Al-Minhaj nanti untuk terciptanya budaya positif ini? Ada yang bisa mengemukakan pendapatnya? Silahkan. Sedikit tambahan mungkin saya. Boleh, silahkan. Yang anak amati itu ada perkataan dan salah satu tanggung jawab kita sebagai pendidik adalah menghilangkan atau mencabut gangguan-gangguan yang menghalangi proses pengembangan potensi murid. Ya. Langkah pertama itu sebelum kita menanamkan budaya positif, seyogianya untuk kita itu untuk menghilangkan budaya negatif terlebih dahulu. Ya. Karena memang apabila budaya ini tidak dihilangkan, maka seberapapun usaha kita untuk menanamkan budaya positif akan terhambat. Mungkin dari anak apabila ada baik Ustadz, itu bagus. Ya, itu bagus sekali. Jadi tadi dari Ustadz Aji agar terciptanya budaya positif sama pengembangan potensi murid ini juga tercipta gitu ya. Jadi kita harus menghilangkan hal-hal negatif lah intinya ya yang ada. Nah, ini sesuai dengan pernyataan di sini juga gitu ya. Kita harus menghilangkan dan mencabut gangguan-gangguan yang menghalangi proses pengembangan potensi murid. Betul Ustaz. Jadi memang ini tugas kita bersama juga. Lagi-lagi pendidik, kepala sekolah sebagai pendidik nggak? Sebagai pendidik juga ya. Kepala sekolah itu kan jabatan, tapi kan mendidik itu ya salah satu hal yang harus dilakukan nantinya. Nah, kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru-guru semua. Nah, kita semua mendidik, maka menjadi tugas kita bersama. Nah, izin menginformasikan ke rekan-rekan dari apa yang Ana dapatkan dari pembelajaran di guru penggerak. Anak-anak kita itu sebetulnya memiliki potensi dan keunikan masing-masing. Jadi sebelum anak-anak datang ke sini pun mereka tuh sebenarnya punya potensi. Dan Ana dikasih analogi tentang petani. Ki Hajar Dewantara nih, dari Ki Hajar Dewantara menganalogikan guru itu seperti petani. Kalau guru pegang bibit padi, kira-kira di saat ditanam di sawah yang akan jadi apa? Mungkin nggak suatu saat itu akan jadi jagung dari bibit itu? Tidak mungkin. Sebaliknya kalau jagung pun sama ya, bibitnya jagung, maka dia akan menjadi jagung. Nah, pada pendidikan guru penggerak ini, Ana diajarkan bahwa kita itu seperti itu posisinya. Anak-anak ini punya potensi masing-masing. Kalau anaknya misalkan potensinya bagus di bidang ahli komputer, di saat dia datang sekolah gitu ya, oleh gurunya diasah, kemudian diperbaiki gitu ya, pemahaman dia tentang komputer diasah dan segala macam, maka dia akan berkembang secara maksimal. Itu gambarannya. Nah, posisi kita itu sama seperti petani. Contoh, balik lagi, bibitnya bagus, bibit padinya tuh bagus. Di saat bibitnya bagus, terus kondisi tanahnya misalkan kurang bagus, apa yang bisa dilakukan oleh petani? Bibitnya udah bagus nih, tanahnya tapi ternyata bukan tanah yang subur, maka harus seperti apa? Disuburkan tanahnya, gitu kan? Harus diberikan apa gitu ya. Nah itu gambaran yang diberikan oleh Ki Hajar Dewantara kepada kita sebagai guru. Peran kita tuh seperti itu. Jadi sekolah ini salah satu ladangnya. Kita sebenarnya sebagai guru harus memastikan nih ladangnya bagus dulu. Tadi betul yang disampaikan Ustadz Aji, hal-hal negatifnya. Ya kalau ada hal-hal negatif di ladang ini, di sekolah ini harus dibuang dulu. Karena potensi anak akan terhambat nanti. Bayangkan tadi bibit tadi yang sudah bagus, kalau ditanam di tempat yang tidak subur, terus tidak ada perlakuan, maka tidak menjamin tuh akan bertumbuh baik gitu ya. Kebayang ya rekan-rekan ya. Tapi kalau misalkan itu udah subur, bibitnya juga bagus, ditanam di situ, maka dia akan tumbuh subur gitu. Sebaliknya sekarang kita balik, bibitnya jelek, tanahnya subur. Gitu ya. Apa yang bisa dilakukan nanti sama petani kalau bibitnya jelek? Diberi pupuk, diberi perlakuan, itu gambaran. Afwan ya, bukan berarti anak kita jelek, tapi kalau misalkan ada yang karena lingkungan sebelumnya, kalau kita kan di SMA nih,
Karena lingkungan-lingkungan sebelumnya dia di SD mungkin atau di SMP punya trauma dan segala macam, sehingga pada saat datang ke SMA seolah-olah bibitnya tuh seolah-olah jelek. Padahal karena tadi proses yang panjang sebelumnya. Maka yang harus kita lakukan adalah itu tadi, melakukan perbaikan-perbaikan. Kita bantu anak-anak kita yang datang ini. Apakah dengan ada guru BK nanti kan, ada guru juga. Walaupun bukan sebagai guru BK tetapi guru bisa mengarahkan gitu. Nah, sehingga harapannya itu bisa menjadi gambaran buat kita bersama bahwa kita ini digambarkan oleh Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara ini Bapak Pendidikan Nasional kita ya. Setiap tanggal berapa tuh ada hari peringatan pendidikan. Nah, itu adalah hari lahirnya beliau. Jadi Ki Hajar Dewantara ini yang salah satu sebetulnya dari dulu ternyata sudah membuat konsep-konsep tentang pendidikan. Afwan, tadi belum dikenalkan di awal. Beliau yang mengenalkan konsep-konsep pendidikan yang ada di Indonesia. Jadi kalau dulu kita sering ngambil dari luar konsep-konsep tentang pendidikan, nah di zaman saat ini di kurikulum Merdeka ini banyak pemahaman-pemahaman filosofi yang dibuat oleh Ki Hajar Dewantara yang ini mulai disebarkan. Yang sebetulnya pemahaman ini lebih cocok karena apa? Karena pemahaman itu muncul dari kebinekaan negara kita. Kalau kita ngambil, anggaplah Finlandia katanya negara bagus pendidikannya, tapi kan dengan kondisi negara beliau, dengan kondisi negaranya gitu, dengan kondisi negaranya, dengan situasi negaranya gitu, dengan potensi dan segala macamnya bagus di sana. Sekalipun kita tarik ke sini belum tentu menjadi bagus maksudnya. Nah, salah satu pemikiran-pemikiran tentang pendidikan yang banyak sudah disebarkan itu salah satunya filosofi dari Ki Hajar Dewantara. Nah, Ki Hajar Dewantara ini yang salah satunya mengibaratkan seorang guru itu seperti petani. Kita ini nggak bisa memaksakan anak-anak kita harus begini enggak. Yang bisa kita lakukan itu adalah menuntun anak-anak kita pada kodratnya tadi. Ya. Nah, sehingga itu sebagai gambarannya. Rekan-rekan, mari kita masuk ke pembelajaran paradigma baru. Di mana pembelajaran paradigma baru ini atau kurikulum merdeka lah. Di mana kurikulum merdeka ini kan yang sedang kita jalankan juga di SMA Al-Minhaj ini. Sekaligus kita memahami tentang paradigma baru terkait kurikulum merdeka. Sekaligus kita coba cek kondisi di sekolah kita. Nah, ini adalah kurikulum merdeka, pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Ini kurikulum merdeka sebenarnya tujuannya di sini. Ini ada nih profil pelajar Pancasila. Kebaca di sini. Ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga tidak bertentangan insyaallah dengan kita ya. Kemudian ada mandiri, bahkan mandiri ini menjadi visi kita. Salah satu bagian dari yang cocok gitu, sama persis gitu. Di visi kita ada mandiri, di profil juga ada mandiri. Artinya apa? Sebenarnya kita dibantu oleh pemerintah karena kan ini ada. Ini dimensi mandiri itu apa? Subelemennya apa? Nah, tinggal kita pelajari. Sudahkah dimensi mandiri itu nanti tercapai di sekolah kita? Kemudian bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, berkebinekaan global. Ini adalah profil pelajar Pancasila yang diharapkan bisa muncul dari diri anak-anak kita. Ya. Kemudian pembelajaran kurikulum merdeka. Pembelajaran berdiferensiasi. Sudahkah rekan-rekan mendengar terkait pembelajaran berdiferensiasi ini? Tentang apa pembelajaran diferensiasi ini? Dimaksudkan untuk apa? Supaya guru lebih apa ya? Pembelajaran berdiferensiasi. Ya, bermacam-macam. Bermacam-macam apanya? Produknya. Oke, jadi pembelajaran berdiferensiasi ini adalah salah satu pembelajaran yang mana diset untuk memenuhi kebutuhan anak-anak kita. Jadi pembelajaran yang menyesuaikan dengan kondisi anak-anak kita. Jadi seperti ini, misalkan nih kan kita sering nih di kelas ada anak yang dikasih soal, misalnya dikasih soal 5. Ada yang cepat, ada yang lama banget gitu kan. Nah, sebenarnya pembelajaran berdiferensiasi ini salah satunya untuk memenuhi ini. Jadi tidak bisa anak-anak kita sebenarnya diberikan perlakuan yang sama.
Jadi kalau yang memang kondisinya dikasih soal yang 5 soal ini lama, ya berarti buat dia ini kan susah. Maka dia harus disajikan soal yang lebih cocok, kira-kira soal seperti apa. Termasuk yang anak dengan kategori bisa menjawab 5 soal ini cepat. Berarti dia memiliki kebutuhan yang lain. Karena dia sudah mencapai target ini, maka kita sebagai guru harus memberikan kompleksitas yang lebih tinggi lagi. Apakah dalam pemberian materi ataukah dalam pemberian soal. Tergantung tuh. Karena pembelajaran diferensiasi kan disesuaikan, nanti ada pembelajaran berdiferensiasi konten. Kalau konten ya berarti pelajarannya disesuaikan. Anak-anak kita ada yang gaya belajarnya visual, auditori, kinestetik. Kalau mampu menyediakan ya sediakan untuk ketiga gaya belajar ini, sehingga anak bisa memilih belajar dengan metode yang menurut mereka akan membuat mereka lebih cepat memahami. Itu kalau dari sisi konten. Kalau dari sisi prosesnya ya pada saat pelaksanaan pembelajaran. Coba deh kita ingat-ingat lagi di pembelajaran di kelas. Kalau anak-anak yang masuk kategori cepat, sebetulnya tanpa pemberian penjelasan dari kita, tinggal kita siapkan materi gitu, mereka akan bisa terus berlanjut gitu. Sehingga pada saat proses pembelajaran, maksudnya kita bisa mendatangi kelompok-kelompok yang memang membutuhkan bantuan kita. Karena memang di kurikulum Merdeka ini kan yang diminta untuk aktif itu anak-anak, bukan kita sebagai gurunya. Kita sebagai guru ini mempersiapkan dan menuntun mereka menuju potensinya. Salah satunya dengan pembelajaran berdiferensiasi ini. Makanya kita perlu sekali memahami terkait pembelajaran berdiferensiasi ini. Ya, sama diferensiasi produk. Ini juga membolehkan kita, jadi guru misalkan memberikan tugas ke anak-anak, kalau misalkan di fisika ada nggak misalkan Ustaz Imam, tugas yang anak tuh harus membuat apa misalkan? Ada. Apa membuat apa misalkan? Contohnya mungkin seperti aplikasi dari rangkaian seri paralel. Nah, membuat aplikasi rangkaian seri paralel. Nah, itu produknya membuat rangkaian seri. Tetapi anak-anak kita misalkan dibebaskan dari sisi apanya nih? Padahal tujuannya mah ke situ. Atau nanti anak tuh bisa menyesuaikan, maksudnya apa yang mereka lakukan itu sebisa mungkin tidak difokuskan di satu hal. Kan paralelnya mau berapa rangkaian misalkan, nah, rangkaiannya misalkan dibebaskan. Atau antara ada rangkaian paralel, ada rangkaian seri misalkan ya. Nah, misalkan diberikan pilihan, ada kelompok yang memilih rangkaian paralel, ada yang memilih rangkaian seri. Intinya ada produk yang disiapkan yang harus mereka kerjakan, tetapi kita membebaskan juga ke mereka. Tapi bukan berarti sebebas-bebasnya juga. Tetap dalam kondisi untuk mencapai tujuan pembelajaran tentunya. Nah, kemudian juga ada kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler ya kalau di kurikulum Merdeka. Ini yang paling penting nih. Berpusat pada siswa. Jadi sebenarnya harusnya pembelajaran kita itu anak-anak yang aktif, bukan kitanya, bukan guru-gurunya. Kemudian di kurikulum Merdeka ini ada intrakurikuler, ada kokurikuler, dan ada ekstrakurikuler. Kalau intrakurikuler mah pembelajaran yang biasa kita lakukan sehari-hari, misalkan ada pelajaran fisika, ada pelajaran bahasa Indonesia, ada pelajaran kimia. Nah, itu adalah intrakurikuler. Ada tujuan pembelajarannya yang sudah jelas. Kalau kokurikuler ini salah satunya untuk menguatkan intrakurikuler, tapi untuk juga menguatkan karakter. Salah satunya apa kalau di kurikulum Merdeka? Salah satunya P5. P5 ini masuk di kokurikuler. Jadi P5 ini tujuannya tadi nih untuk mencapai karakter ini. Karakter-karakter yang ada di profil pelajar Pancasila. Nah, sambil mengembangkan ini, kan kalau bayangkan bernalar kritisnya meningkat, apakah akan berhubungan dengan kegiatan intrakurikuler? Akan ada hubungannya, sehingga kokurikuler ini kegiatan yang memang nanti akan ada hubungannya juga dengan intrakurikuler gitu. Nah, salah satunya minimalnya itu P5 kalau di kurikulum Merdeka. Boleh juga misalkan kayak kokurel tuh kayak kegiatan dulu pernah ada kepakuan misalkan ke lab. Nah, itu kan pembelajarannya di luar gitu ya, tapi untuk menambah pemahaman terkait intrakurikuler gitu. Dan ada ekstrakurikuler. Kalau ekstrakurikuler udah jelas ya. Salah satunya untuk mengembangkan minat anak-anak. Anak minatnya di mana, di situ lebih dikembangin lagi. Nah, sehingga ada 3 tuh di kurikulum kita sekarang.
ada 3 kegiatan, sebenarnya ada 3 jenis, yaitu intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Nah, sambil menjalankan ini semua, bayangkan rekan-rekan, di saat kita sudah bisa memunculkan budaya positif, maka kegiatan intrakurikulernya bisa berjalan dengan baik, kokurikulernya juga bisa berjalan dengan baik, ekstrakurikulernya bisa berjalan dengan baik. Potensi anak-anak di saat ini semua berjalan dengan baik, maka potensi anak-anak bisa muncul. Seperti itu gambarannya. Nah, sehingga menjadi penting untuk kita membuat budaya positif ini terbudayakan gitu di SMA Al-Minhaj. Ya. Siap rekan-rekan untuk membudayakan budaya positif ini? Nah, berikutnya. Nah, ini salah satunya, yang pertama ada namanya disiplin positif. Tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Nah, salah satu dari budaya positif itu, salah satunya kita harus memunculkan disiplin positif, kegiatan disiplin positif, yang tujuannya adalah ini, dari penerapan disiplin positif itu terbentuk murid-murid yang berkarakter, disiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, gitu ya. Bahkan lebih banyaknya lagi, salah satunya disiplin positif ini untuk menanamkan motivasi yang ketiga. Maksudnya motivasi yang ketiga tuh motivasi internal. Sudah pernah dengar rekan-rekan motivasi internal tuh motivasi apa? Motivasi yang muncul dari dirinya sendiri. Jadi kalau gini, Afwan nih, nanti kita bahas juga nih. Misalkan contoh di kita kan ada program bahasa Arab ya. Ada program pengembangan bahasa Arab tuh, siswa cakap bahasa Arab. Kemudian kita buatkan reward. Kalau anak-anak kita semangat ikut kegiatan program bahasa Arab karena reward, berarti motivasi internal bukan? Bukan. Nah, itu adalah motivasi yang lain. Nah, sedangkan motivasi yang paling kuat itu yang harus kita munculkan adalah motivasi internal, motivasi dalam dirinya. Setelah muncul motivasi dalam diri, misalkan bahasa Arab contohnya, anak muncul, oh saya belajar bahasa Arab itu untuk kepentingan karena saya nanti mau ini, saya pengen berkomunikasi bahasa Arab, saya pengen belajar Al-Quran misalkan. Dengan saya memahami bahasa Arab, maka saya akan mudah memahami Al-Quran. Itu gambarannya. Kalau anak-anak punya motivasi internal, maka anak itu nggak perlu disuruh-suruh lagi, nggak perlu diiming-imingi reward, hukuman, nggak perlu. Karena apa? Mereka nanti akan menyesuaikan dirinya, melakukan sesuatu itu karena memang untuk kepentingan dirinya, gitu. Nah, ini salah satu hal yang perlu kita munculkan, ya. Salah satunya kita harus memunculkan motivasi internal. Karena apa? Ketika murid-murid memiliki motivasi tersebut, maka mereka telah memiliki motivasi yang berdampak jangka panjang. Motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman ataupun hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai atau mencapai suatu tujuan mulia. Jadi misalkan di kesiswaan ya, di kesiswaan misalkan ingin memunculkan anak-anak disiplin, masih ada yang terlambat. Sebetulnya kalau kita selalu mengedepankan hukuman, antum kalau misalkan gak datang tepat waktu, antum dapat poin. Nah, itu tuh masuknya belum masuk ke di sini, belum masuk ke disiplin positif. Karena tadi tuh memberikan, jatuhnya kan seperti memberikan ancaman gitu. Anak tuh serasa gara-gara ancaman. Tetapi sebetulnya PR besarnya adalah kita harus memberikan pemahaman kenapa sih mereka tuh harus datang tepat waktu gitu. Jangka panjangnya untuk apa? Kita tuh harus memberikan pemahaman itu. Sehingga di saat anak-anak kita paham bahwa mereka harus disiplin itu untuk dirinya, bukan karena poin, bukan karena aturan, maka disiplin positifnya nanti akan muncul. Kebiasaan-kebiasaan dari anak juga akan muncul. Nah, gambaran yang Anda dapatkan seperti itu. Kemudian Ustadz, ada namanya teori kontrol dari Dr. William Glasser.
di mana ada ilusi guru mengontrol murid. Kita sama-sama coba pahami apakah ini betul atau tidak juga. Kita sama-sama pahami. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Sepakat nggak nih? Jadi kita tidak bisa memaksa murid. Berikutnya, walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Gimana nih? Jadi kalau dari rekan-rekan misalkan nih merasa anak-anak kita nih bisa dikontrol atau enggak sebetulnya? Bisa. Bisa. Anak-anak kita bisa dikontrol. Bisa. Kalau dari pernyataan yang pertama coba dilihat lagi. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sering mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Jadi berdasarkan teori ini, sebetulnya murid itu bisa dikontrol atau enggak? Pada dasarnya tidak. Kalaupun terlihat bisa dikontrol, ya ini tadi, ya. Yaitu ilusinya. Ilusi guru mengontrol murid. Itu adalah ilusinya. Ini teori yang dikembangkan oleh Dr. William, yang diajarkan juga ke kami guru-guru yang ada di guru penggerak. Kemudian ilusi berikutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nah, kita sedang berbicara ilusi ya. Rekan-rekan paham artinya ilusi? Ya. Ya, tidak nyata ya. Itu hanya bisa jadi hanya asumsi kita gitu. Padahal sejatinya, contoh tadi yang awal, kita tuh ngerasa bisa ngontrol murid dengan misalkan hukuman, dengan aturan gini-gini, mereka harus ini ngikutin. Padahal itu sebuah ilusi. Sebenarnya bukan itu yang terjadi, ya. Dan ini nggak bagus gitu. Karena apa? Itu hanya ilusi aja dari kita ini. Kayaknya kita memberikan penguatan yang positif. Misalkan kalau yang kedua nih, kita tuh ngebayanginnya bahwa itu akan menjadi positif. Padahal poin utama nanti balik lagi ke motivasi internal. Kalau anaknya paham bahwa itu positif, maka secara alamiahnya juga mereka akan menjalankan itu. Gitu. Sehingga ini adalah beberapa gambaran ilusi yang dikemukakan oleh Dr. William Glasser. Kemudian ada ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kemudian ada ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ingat gak kita pernah sering mendengar atau bahkan coba kita refleksi aja. Kadang kita juga selalu berpikir bahwa oh iya, dengan adanya kritik ini itu bisa menguatkan karakter kita. Kalau dari teori kontrol Dr. William ini juga sama, masuknya ke dalam ilusi. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Jadi kalau kita mengkritik dengan metode kritik gitu ya, itu justru malah mengarahkan murid tuh pada identitas gagal. Kalau dari teori ini, mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadang kala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini, karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif.
Yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Nah, ini perlu kita sadari sama-sama. Salah satu orang dewasa di sini kan kita sebagai guru ya. Apakah kita juga di guru nih di kelas sering juga memaksa anak-anak mengikuti metode yang kita lakukan? Nah, ini kan menjadi PR kita bersama juga. Apakah kita sebetulnya sudah melayani kebutuhan anak-anak kita atau belum gitu. Nah, sehingga penting untuk kita bisa memahami ini. Rekan-rekan, ini adalah gambaran antara tadi ada teori stimulus respon, ada teori kontrol. Di mana kita fokus ke teori kontrol ya. Yang teori kontrol ini menyatakan bahwa realitas atau kebutuhan kita berbeda. Sepakat nggak tentang ini? Sepakat. Ya, berbeda. Ya, nah sedangkan stimulus respon, nah kita jangan sampai menganggap kebutuhan kita sama. Justru memang kebutuhan kita kan berbeda ya. Yang kedua coba. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Gimana? Masih berat yang ini? Ya. Ya, tapi kan kita berusaha memahami pandangan orang lain gitu kan ya. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Sebetulnya di sini ya. Ya, kalau dari teori kontrol ini ya hanya kita yang bisa mengontrol diri. Maksudnya gini. Kita tadi contoh, ada murid dikontrol oleh guru, dikontrol oleh Ustaz Gusmas. Itu kan karena dia mengontrol dirinya untuk mengizinkan dikontrol gitu. Ya nggak? Tapi kalau dia bilang, saya nggak mau, ya berarti kan sebetulnya dirinya sendiri yang bisa mengatur itu. Nggak bisa diatur oleh orang lain, maksudnya gitu. Ya, kemudian Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ya, kita hanya bisa begini nih, mengajak, menyampaikan, berdiskusi, tapi sebenarnya kita nggak bisa ngontrol. Itu kembali ke penerimaannya, penerimaan orangnya, ngikutin atau tidak gitu kan. Kemudian kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ya. Kemudian model berpikir menang-menang. Nah, ini di teori kontrol ini mengarahkan kepada ini. Model berpikirnya menang-menang gitu. Jadi bukan menang kalah, ada yang kalah, ada yang menang gitu, tapi dua-duanya terlayani. Memang tidak mudah dalam pelaksanaannya, tetapi justru kan di saat kita berhasil melaksanakan ini, rasa-rasanya ini menjadi hal yang baik gitu, yang bisa kita lakukan di sini, di sekolah kita gitu ya. Nah, kemudian kita lanjut terkait tadi motivasi perilaku manusia. Ini yang dirangkum gitu ya. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Coba kita sama-sama pelajari. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, bisa jadi nih anak-anak kita ada yang datang disiplin tepat waktu gara-gara ini. Kalau gara-gara ini berarti motivasinya belum masuk ke motivasi yang internal. Masih belum masuk ke budaya positif nantinya. Walaupun ya bisa mulai dari sini gitu ya, bisa mulai dari sini perlahan, tapi kita arahkan ke arah yang lebih baik. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Betul nggak? Saya melakukan ini nih, misalkan nih, saya datang tepat waktu itu biar saya jadi guru teladan misalkan. Biar saya ini, nah itu kan berarti mengharapkan imbalan. Nah, salah satunya motivasi perilaku manusia itu salah satunya ini kadang ada yang termotivasi karena ini.
Ada yang menghindari ketidaknyamanan tadi hukuman, ada yang untuk mendapatkan imbalan. Ada juga yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kira-kira dari ketiga motivasi ini, motivasi mana yang perlu dimunculkan? Motivasi yang ketiga ya. Sepakat ya. Jadi memang untuk menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri, misalkan disiplin. Ya disiplin itu untuk dia, bukan untuk menghindari poin. Poinnya mah nggak masalah gitu ya, kita berjalan dari situ. Tapi kita harus memastikan sambil berjalan anak-anak kita ini harus berdasarkan ini, gitu. Anak-anak kita berbahasa Arab untuk apa? Untuk diri mereka. Berat di awal, rekan-rekan. Hal ini memunculkan ini kan berat di awal. Tapi justru kalau ini sudah muncul, maka program-program yang kita siapkan pun akan berjalan dengan mudah. Contohnya yang bahasa Arab, selama ini kita kan masih mencari pola-polanya mau seperti apa. Karena bisa jadi motivasinya karena ada hiwar. Mereka bercakap-cakap di situ tuh karena ada hiwar. Motivasinya karena hiwar pagi gitu, bukan karena untuk dia bisa berkomunikasi menggunakan bahasa Arab. Guru ikut program bahasa Arab mungkin karena sudah dibuatkan jadwal. Motivasinya masih sekedar di arah sana gitu. Karena ditugaskan oleh kepala sekolah mungkin. Gitu ya. Nah, sehingga yang harus kita kejar adalah ini, baik dari anak-anak kita ataupun dari diri kita. Jadi kita mengerjakan tugas itu karena memang ya untuk diri kita gitu, bukan untuk yang lainnya gitu. Kemudian kita juga harus sudah mulai memahami antara hukuman, konsekuensi. Sudah sering dengar ya rekan-rekan, hukuman, konsekuensi sama restitusi. Pernah dengar restitusi? Pernah mendengar restitusi nggak? Baru. Ana juga dengar restitusi baru di pendidikan ini. Jadi itu nggak tahu sesuatu yang baru atau gimana, tetapi Ana pun baru mendengar di situ. Makanya nanti kita coba sama-sama pahami perbedaan antara hukuman, konsekuensi dan restitusi. Ini sekalian nanti kita berstrategi di sekolah kita harus seperti apa. Contoh hukuman. Sebelum melihat itu coba kalau dari yang dipahami oleh rekan-rekan, hukuman itu contohnya seperti apa? Hukuman. Ya. Misalkan gini, ada siswa yang terlambat tuh di push up sama Ustaz Gusmas. Itu maksudnya hukuman, konsekuensi atau restitusi? Hukuman. Kenapa hukuman? Karena tidak sesuai dengan jenis pelanggarannya. Karena tidak sesuai dengan jenis pelanggarannya. Ada yang lain? Atau misalkan gini, guru olahraga, Ustaz Supian, guru olahraga nih lagi belajar olahraga kan? Dia udah pemanasan. Ada anak yang terlambat. Habis itu sama Ustaz Supian diminta untuk push up. Yang lain kan udah pemanasan. Nah, yang itu baru datang. Itu maksudnya ke hukuman, konsekuensi atau restitusi? Konsekuensi. Kenapa konsekuensi? Karena sesuai dengan ini dengan apa yang dia pelajari itu kan olahraga. Ya. Jadi hukumannya itu sesuai dengan fisik karena olahraga itu berkaitan dengan fisik gitu. Oke. Jadi berhubungan juga gitu ya. Kan itu kan udah habis pemanasan, terus anak tersebut karena terlambat diminta untuk melakukan push up sebagai pemanasan. Maka itu menjadi konsekuensi di saat dia terlambat di pelajaran olahraga. Tapi kalau kayak tadi terlambat datang ke sekolah, di push up, hubungannya apa maksudnya antara terlambat datang dengan push up itu? Gitu. Nah, itu yang harus dicari. Nah, terkait hukuman ini biasanya bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Contohnya tadi, nggak ada juga di aturannya tuh. Itu dikategorikan dengan hukuman. Makanya kita bedakan nih pemahamannya. Hukuman yang bisa jadi yang dimaksudkan tadi, hukumannya mengarah kemana gitu ya. Nah, sekarang kita mulai klasifikasikan. Hukuman di sini dimaksudkan untuk hal-hal yang seperti ini. Tidak ada hubungannya. Kita punya peraturan, misalkan nih, di situ aturannya apa, sanksinya udah disebutkan di situ. Tapi kita menjalankan tidak sesuai itu, maka itu maksudnya ke hukuman. Nah, ini adalah hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan.
Jadi mereka tuh tidak tahu sama sekali, surprise lah, dapat surprise. Gurunya bisa ngasih apa aja. Antum karena nggak mengerjakan tugas, antum harus membersihkan lantai misalkan. Nah itu kan nggak ada kesepakatan di awal gitu. Itu yang dimaksudkan dengan hukuman. Hukuman itu biasanya searah. Kalau konsekuensi itu yang biasa kita jalankan. Kalau konsekuensi contohnya nih yang poin tadi ya, itu bagian dari konsekuensinya. Kalau misalkan terlambat dapat poin itu adalah konsekuensinya. Biasanya disosialisasikan juga kan, disampaikan ke apa namanya, ke murid, tetapi tetap murid itu tidak terlibat. Poin besarnya itu masih di kita yang ngatur, nulis aturannya begini gitu. Anak-anak kita tinggal menyepakati gitu. Sedangkan kalau restitusi ini adalah restitusi ini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Gambarannya gini Ustaz. Tadi kalau hukuman itu kan biasanya tuh tiba-tiba nggak ada yang tahu lah. Anak melakukan kesalahan diminta melakukan apa? Nah itu hukuman. Kalau konsekuensi biasanya guru yang bikin. Guru yang bikin kalau antum melakukan kesalahan ini konsekuensinya. Kalau ini konsekuensinya. Gitu ya. Tapi guru belum, anak-anak tuh masih belum terlibat di situ. Nah, kalau restitusi ini melibatkan anak. Jadi kalau anak membuat salah, kita tanyakan ke anaknya. Kira-kira solusinya seperti apa? Kenapa yang dijalankan restitusi? Untuk ini tadi. Yang ketiga, memunculkan motivasi internal. Di saat anak-anak misalkan melakukan kesalahan, mereka juga, kita sebagai orang dewasa tuh menuntun anak-anak untuk mencapai tadi tuh. Kalau melakukan kesalahan harus ngapain, kita tuntun tuh. Tapi muncul dari diri mereka sendiri, maka itu akan lebih kuat. Nah itu yang disebut dengan restitusi. Ya, restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu dulu mungkin Ustadz terkait apa namanya perbedaan hukuman, konsekuensi dan restitusi. Mungkin dari perwakilan rekan-rekan ada yang mau membantu menambahkan terkait ini. Apa perbedaan hukuman, konsekuensi dan restitusi? Sekaligus menyimpulkanlah dari apa yang tadi sudah kita bahas. Silakan. Kalau pertanyaan boleh Ustaz? Boleh? Izin bertanya Ustaz. Jadi sebelumnya saya ucapkan terima kasih syukur kepada Madrasah Media yang telah menyampaikan suatu ilmu yang sangat bermanfaat untuk kita, terutama dalam kegiatan belajar dan mengajar serta membentuk lingkungan positif. Lalu pertanyaannya adalah terkait tentang restitusi. Ya. Semisal kita sudah panggil anak-anak tersebut dan kita diskusi kira-kira apa kesalahannya, kemudian cara apa yang ingin ditempuh anak tersebut untuk memperbaiki kesalahannya. Tapi yang jadi masalah ketika mereka bilang tidak tahu Ustaz, anak nggak tahu Ustaz. Ya. Apa langkah antum untuk perbaikinya apa, anak nggak tahu Ustaz. Nah, bagaimana sikap kita sebagai guru Ustaz? Ya. Taib. Ini yang juga sudah ana lakukan saat intinya gini Ustadz, kita mencoba, jadi di restitusi ini ada 3 tahapan. Yang pertama tuh menstabilkan identitas. Yang penting tahapan ini kita lakukan. Ana sambil menjawab, sambil menjelaskan 3 tahapan ini ya. Jadi nanti di slide tinggal mengingatkan saja. Tahapan pertama itu kita menstabilkan identitas. Jadi kita harus meyakinkan juga bahwa anak-anak dalam melakukan kesalahan itu sesuatu yang biasa, manusia melakukan kesalahan. Walaupun tergantung tingkat kesalahan nanti ya. Intinya kita stabilkan dulu anaknya. Kita stabilkan anaknya bahwa yang melakukan suatu kesalahan itu kita juga pernah gitu. Lalu yang kedua, kita validasi kesalahannya. Nah, cara melakukan validasi kesalahan ini salah satunya dengan menanyakan. Jadi, apakah misalkan
yang tadi dilakukan itu sudah benar atau belum, bisa ditanyakan gitu. Kalau dia masih bilang kalau dia sudah jawab sudah iya salah, berarti selesai kan? Tapi bukan kita yang menyalahkan, maksudnya di restitusi ini tuh. Jadi kita tuh hanya menuntun dengan pertanyaan-pertanyaan. Dia jawabnya solusi. Nah, sebagai kita guru kan menurut kita kan itu bukan solusinya ya, ada solusi lain. Nah, tetapi kita tidak menyalahkan. Kita tinggal yakinkan aja. Yakin misalkan itu solusi, apakah tidak ada cara lain? Nah, kita tuh mengarahkan seperti itu, Ustaz. Sampai pemikiran itu tuh muncul dari anak kita. Tidak muncul dari kita. Kalau misalkan tidak berhasil di saat itu ya kita kan punya waktu lain ya. Lain waktu ya kita bisa mencoba lagi di lain waktu. Tapi seperti itu, langkah pertamanya kita stabilkan dulu identitas mereka, kemudian kita validasi. Kalau mereka udah iya saya salah, baru tuh langkah ketiga menanyakan keyakinan kelas sebetulnya. Ya, jadi kita tanyakan, oke, termasuk menanyakan solusinya. Oke, kalau antum sudah merasa salah, berarti kira-kira harus seperti apa? Nah, itu juga kita menuntun, Ustaz. Jadi bukan kita yang menentukan. Kita hanya menuntun saja. Menurut dia misalnya, oh iya saya harus minta maaf. Terus saya tidak mengulangi hal tersebut. Nah, itu kan udah jawaban paling ideal kan? Selesai berarti. Tapi kalau misalkan dia, oh saya tidak menyesal, saya tetap seperti itu. Nah, itu kita berusaha terus mengarahkan anak-anak agar memahami kesalahannya, tapi tidak dengan ngejudge. Antum tuh salah, harus paham dengan kondisinya sendiri. Seperti itu. Nah, pelanggaran yang terjadi itu biasanya karena ada kebutuhan yang mereka belum penuhi. Misalkan kebutuhan bertahan hidup. Ini salah satu yang diajarkan, bisa jadi anak tuh melanggar gara-gara ini. Mungkin kondisi ekonomi di keluarganya yang belum baik atau apa sehingga dia melakukan hal-hal yang kurang baik gitu. Atau kasih sayang, belum merasakan kasih sayang. Nah, ini adalah 5 kebutuhan dasar. Kesenangan anak-anak belum terpenuhi mungkin. Nah, ini salah satu gambaran di mana kita itu kadang-kadang harusnya ngecek ini anak melakukan pelanggaran itu ada kebutuhan yang belum terpenuhi. Kebutuhan apa yang belum terpenuhi? Nah, harusnya kita bisa mampu memenuhi kebutuhan itu sehingga mereka tidak melakukan kesalahan lagi. Berikutnya Ustadz, ada 5 posisi kontrol guru. Ini kita coba pahami sama-sama ya. Ada 5 posisi kontrol guru. Nanti kita cek kita tuh sudah menjalankan yang mana. 1 ada penghukum, kedua ada pembuat merasa bersalah, ketiga ada teman, keempat ada pemantau, kelima ada manajer. Penjelasannya ini penghukum misalkan ya, patuhi aturan saya, awas gitu kan, kamu selalu saja salah, itu gambarannya lah. Itu penghukum. Apakah kita pernah melakukan ini? Kalau pernah melakukan ini, rasa-rasanya kita harus sudah berubah. Ya, itu gambarannya nanti rekan-rekan bisa mempelajari ini lebih banyak ya, nanti Ana share. Ini contoh yang pembuat merasa bersalah. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba? Kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini. Nah, sok sambil refleksi. Pernahkah kita melakukan ini? Nah, kalau di sini ini namanya pembuat merasa bersalah. Hasilnya ini ada di bawah. Murid akan merasa bersalah dan lain-lain. Nanti rekan-rekan bisa pelajari lebih lanjut ya. Kemudian ada sebagai teman. Ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini gitu. Kemudian ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Ini adalah pengontrol sebagai teman kalau yang ini. Jadi di tahap ini, kalau yang tadi yang 2 tadi harapannya dihindari, kalau yang ini malah apa sih namanya, membiarkan dulu gitu. Membiarkan anak-anak, tidak memberikan konsekuensi, tidak memberikan solusi harus seperti apa. Jadi melakukan hukuman, udah aja selesai gitu. Tidak dibuat berasa bersalah, enggak, tapi enggak ada pembelajaran untuk anak juga gitu. Bahkan bisa jadi kalau di sini malah jadi merasa terbantu gitu. Nah, kemudian pemantau. Kalau pemantau ini balik lagi tadi. Kalau anak melakukan kesalahan, dilihat, ditanya peraturannya apa.
Sok antum kemarin berdasarkan kesepakatan kemarin kalau misalkan terlambat berarti poinnya berapa? Nah, itu maksudnya pemantau. Kemudian yang terakhir manajer. Nah, ini manajer ini posisi kontrol guru sebagai manajer inilah yang akan menjalankan tadi restitusi tadi. Jadi kita itu tidak menghukumi anak-anak, tapi kita mengarahkan anak memahami apa kesalahannya, apa yang harus dilakukan untuk menanggulangi kesalahan tersebut. Seperti itu. Ini contohnya, ya gambaran. Nanti anak informasikan ke rekan-rekan. Nah sekarang coba, ada yang mau berefleksi nggak satu orang? Kira-kira rekan-rekan ini pernah melakukan posisi kontrol guru yang mana? Penghukumkah, pembuat merasa bersalahkah, temankah, pemantaukah, manajerkah? Hah? Kesiswaan penghukum pasti. Terus? Pernah di posisi teman, pernah di posisi pemantau. Pernah di posisi teman, pernah di posisi pemantau. Terus? Ini sudah pernah ya? Sudah pernah. Oke. Kalau kesiswaan di posisi penghukum. Kemungkinan makanya antum aja gimana? Antum gimana? Maksudnya gini, kalau kita merasa kita pernah di posisi penghukum, yuk sama-sama kita kayaknya harus mulai mengupgrade diri kita. Ini udah bukan zamannya. Mungkin kalau dulu bisa jadi iya mereka dimarahi, dikasih hukuman fisik, bisa jadi masih cocok di zaman itu. Kalau di zaman sekarang kan bisa jadi udah nggak relevan. Nah, ya pernah berarti kita di posisi menghukum, pernah di posisi pembuat rasa bersalah gitu ya. Intinya yuk kita mulai beralih ke posisi, ya kalau mau diteman dulu mangga, syukur-syukur udah bisa di posisi pemantau, ahsan lagi bisa di posisi manajer, seperti itu ya rekan-rekan. Kemudian ini ada 2 slide lagi izin. Jadi gini, sebetulnya kalau kita mau menjalankan restitusi tadi, kita tuh harus membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas ya. Dan ini langkah-langkahnya nanti kita praktekkan sama-sama. Ini gambaran saja. Ustadz coba diingat, nanti sekalian koreksi. Ana sebetulnya membuat kesepakatan, kita kan ada rapat struktural ya. Membuat kesepakatan itu di rapat struktural itu sebenarnya inspirasinya dari sini. Kita membuat kesepakatan untuk kita kerjakan sama-sama. Sehingga itu disepakati oleh kita bersama, kita sepakat. Sehingga bukan karena kepala sekolah, bukan karena mudir, bukan karena ini bukan. Tapi karena itu kesepakatan kita bersama. Nah, ini yang harus kita geser. Dan ini yang harus kita buat juga di kelas-kelas. Yang dulu sifatnya peraturan kelas, kita ubah jadi keyakinan kelas namanya. Nah, sambil berjalan nanti di lain waktu Ana akan mencoba share tentang keyakinan kelas ini detailnya seperti apa. Yang jelas kita harus meranjak ke sana. Kalau keyakinan kelas tadi, Ustadz Aji udah dibuat, misalkan keyakinan kelasnya saling menghargai. Ada yang berantem misalkan, kita tinggal mengingatkan, ingat gak keyakinan kelas yang udah disepakati di kelas? Saling menghargai misalkan. Oh iya ingat, saling menghargai. Nah kalau berantem ini saling menghargai gak? Kita tuh tinggal gitu, tinggal mengingatkan bahwa kita punya keyakinan kelas gitu. Adapun ini yang tadi Ana maksud segitiga restitusi, maksudnya ada harus menstabilkan dulu identitas anaknya, setelah itu validasi kesalahannya. Jadi bahwa anaknya sendiri yang harus menyadari, oh iya saya salah, bukan kita yang bilang antum salah, bukan, tapi anaknya menyadari kesalahan tersebut. Barulah kita ingatkan ke keyakinan tadi, keyakinan kelas, untuk akhirnya setelah keyakinan kelas kita arahkan untuk mencari solusinya, tapi solusi dari anak-anak kita juga ya. Ada video-videonya banyak, nanti sesekali Ana juga mungkin share ke rekan-rekan sebagai gambaran nantinya ya, yang insya Allah rasa-rasanya pemahaman tentang ini perlu kita sama-sama share ke guru-guru kita ya. Sehingga nanti bisa bergantian mungkin dari sisi materi keyakinan kelasnya yang membahas segitiga restitusi kita bagi-bagi. Mudah-mudahan bisa kita jalankan di SMA Al-Minhaj ini. Ya, ini pesan terakhir dari Ana, terima kasih. Sebenarnya bukan dari Ana kutip dari Bang Alpikon. Nah, ini maksudnya. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya, atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya.
Jadi kalau di sini kita sebetulnya memang agak bertentangan pastinya. Anda juga pada saat awal mempelajari ini apa iya gitu reward misalkan seburuk itu gitu dampaknya. Karena kan selama ini kita justru diajarkan ada reward dan punishment. Justru di tahap ini kita diingatkan bahwa reward sama punishment itu sama aja. Itu tidak memunculkan motivasi internal maksudnya. Sedangkan yang harus kita munculkan itu adalah motivasi internal. Itu saja mungkin ya rekan-rekan, terima kasih atas waktunya sudah meluangkan mendengarkan diseminasi ini, dan mudah-mudahan rekan-rekan juga bisa menerapkan apa yang tadi dibahas di kelasnya masing-masing. Ana cukupkan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Semangat pagi. SMA Al-Minhaj. Robani intelek mandiri itu adalah tujuan kita bersama. Jadi kalau Pak Rudi bilang SMA Al-Minhaj, jawabnya apa? Robani intelek mandiri. Baik, insya Allah pada pertemuan kali ini Pak Rudi ingin membuat kesepakatan dengan antum. Bisa dilihat di situ apa? Membuat apa? Aksi nyata membuat keyakinan kelas. Nah, sebelum kita mulai tapi ya, membuat keyakinan kelas itu maksudnya apa? Nanti Pak Rudi jelaskan. Sebelum kita mulai, tadi sebenarnya di awal sudah digambarkan. Kalau Pak Rudi bilang SMA Al-Minhaj, jawabnya apa? Robani intelek mandiri. Bisa? Kita coba SMA Al-Minhaj. Oke, berikutnya. Kalau misalkan Pak Rudi bilang halo, antum bilang hai, bisa? Sebelum mulai ya, kita coba cek semangatnya dulu. Halo? Kalau Pak Rudi bilang hai, antum jawabnya halo, kebalikannya. Bisa? Halo? Hai? Hai, hai. Halo, halo, halo. Hai. Hai, hai, halo. Halo, halo, hai. Oke. Kita coba pahami. Pak Rudi ada pertanyaan dulu buat antum sebelum Pak Rudi jelaskan. Kira-kira bagaimana perasaanmu hari ini? Gambar manakah yang mewakili perasaanmu? Ada yang mau menjawab tentang ini? Satu orang? Masmu? Fatin. Oke, Fatin, bagaimana perasaanmu hari ini? Senang. Gambar mana yang hijau? Muda. Oh, yang hijau muda. Fatin hijau muda. Berarti senyum-senyum, sumringah gitu. Ada yang mau menceritakan perasaannya yang lain? Perasaan antum hari ini sedang seperti apa perasaannya? Salam. Siapa? Mas Muka. Bagaimana perasaanmu hari ini? Hah? Yang kuning kenapa? Biasa aja. Oh, ini kuning bukan biasa aja, ini kuning cemberut. Yang hijau senyum. Nyarinya yang biasa aja. Oke, pertanyaan kedua. Nah, ini yang akan kita bahas. Kita sama-sama pahami. Coba. Kan di sini Pak Rudi akan mencoba bersepakat dengan antum membuat namanya keyakinan kelas. Coba kira-kira kalau dari pertanyaan ini, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Ada yang bisa bantu menjawab? Dari pemikiran antum, kenapa harus keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan kelas saja? Jika keyakinan itu bersifat yakin, jadi dilakukan. Kalau peraturan seperti bersifat mengikat, memaksa. Peraturan itu bersifat mengikat, memaksa. Mas Muka? Piras. Tuh kata Piras gitu. Ya, kalau peraturan itu bersifat memaksa, jadi terpaksa ngikutin gitu. Ya enggak? Kalau keyakinan tadi ya kita juga sudah meyakini itu, jadi menjalankannya dengan senang harusnya.
Gitu ya. Ada yang mau menambahkan? Udah bagus tuh yang disampaikan oleh Piras, yang lainnya. Kenapa harus keyakinan kelas? Kenapa enggak peraturan kelas saja? Ayo, biar Parudi tahu dulu pemahaman antum udah sampai mana, karena ini yang akan kita buat nanti selain ini. Kita akan membuat keyakinan kelas di kelas 10DI 1 seperti apa keyakinan kelasnya. Coba Mas Muka, Pak Uzan, gimana Pak Uzan? Kalau keyakinan kelas itu semuanya tidak yakin. Kalau peraturan kelas itu semuanya yakin. Kalau keyakinan kelas itu semuanya udah yakin. Kalau peraturan kelas belum tentu yakin gitu. Ada yang terpaksa lagi balik, ujung-ujungnya balik lagi gitu ya. Nah, sepakat nggak kalau kita bikin keyakinan kelas? Jadi antum semua tuh menyepakati itu. Kita buat keyakinannya seperti apa, ya, yang terbentuk. Nah, kita berarti sudah bersepakat tentang itu. Paham ya? Nah, ini juga jadi Pak Rudi akan mensosialisasikan ini ke kelas-kelas yang lain juga. Agar apa? Salah satunya itu tadi. Karena namanya keyakinan kelas dibuat oleh kita bersama, sehingga kita menjalankannya harusnya semangat sama-sama, tidak ada yang merasa terpaksa. Setuju? Tapi kita coba pastikan dulu pemahaman kita ya. Pak Rudi izin duduk aja menjelaskannya ya. Karena sambil merekam di sini itu kan suaranya kejauhan. Jadi suara Pak Rudi direkam di sini. Oke. Izin sambil duduk, boleh sambil lihat ke sana. Mengapa keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan kelas? Pak Rudi ada pertanyaan nih. Kalau misalkan antum ditanya, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kira-kira kenapa? Biar selamat, dijaga keselamatan. Keselamatan, tadi juga ada yang jawab selamat. Angkat tangan dulu, biasakan makanya. Biar nggak cedera. Ya, ada lagi? Biar keren. Oke, biar keren. Terus ada lagi? Biar teratur. Oke. Itu jawaban antum semua bisa betul ya. Tetapi ini yang pasti umumnya akan menjawab. Kemungkinan itu akan menjawab untuk keselamatan, betul nggak? Pakai helm itu untuk keselamatan. Paham ya? Coba yang ini. Mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan masker dan mencuci tangan setiap saat? Menjaga kesehatan. Terus kalau sehat selamat gak? Bersih, menjaga kebersihan, apa lagi? Hah? Ya. Ya ini salah satunya, kalau waktu Covid kan kita harus pakai masker untuk mencegah itu juga ya. Nah ini juga sama ya. Untuk kesehatan, tadi kan udah ya, kesehatan atau keselamatan. Nah yang dimaksudkan itu, kalau kita buat peraturan itu kan seolah-olah nih, antum kalau bawa motor harus pakai helm. Apa yang antum rasakan? Seolah-olah kan diatur, seolah-olah dipaksa. Paham gak? Tapi kalau kita mikirnya keselamatan, kita itu harus memikirkan keselamatan satu sama lain. Kira-kira itu memaksa gak? Enggak. Nah nilai yang dimaksud dengan keyakinan ini adalah ini ya. Jadi nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang disebut sebagai keyakinan. Yaitu apa? Nilai-nilai kebajikan universal. Maksudnya apa? Nilai-nilai kebajikan universal. Secara umum semua orang sepakat. Gak perlu diskusi panjang lebar. Urusan keselamatan semua orang pasti sepakat kan? Gak mungkin kita mau bahas tentang keselamatan. Agama antum apa? Gak kan? Maksudnya gak akan ditanya gitu dulu kan? Kita mau bahas tentang keselamatan nih. Agama antum apa? Ras antum apa? Kan gak mungkin gitu kan? Kita bahas keselamatan, yaitu adalah nilai kebajikan universal. Nilai kebaikan yang menyeluruh, yang bisa digunakan oleh setiap orang. Tanpa harus kita ngelihat agamanya apa, tanpa kita harus ngelihat sukunya apa, negaranya apa. Gitu. Paham ya? Yang akan kita buat ini. Udah nyambung belum keyakinan kelasnya? Udah nyambung? Udah ya? Ini contoh. Misalkan ada, ini yang baru dicontohkan, peraturan kelas TK. TK MRH, tahu MRH? Apa?
Ada yang tahu MRH merah, apa lagi? MRH M Rudi Hayatami, itu maksudnya. Ya, begini lihat. Misalkan ada peraturan membuang sampah pada tempatnya. Ini peraturan ya. Nanti sambil belajar nih, kita kan harusnya ada peraturan kelas. Nah, peraturan kelas yang di sini kita sepakati tapi kita ubah menjadi sebuah keyakinan. Tidak perlu dalam bentuk peraturan maksudnya. Paham ya? Nah, kita lihat. Merapikan kembali mainan setelah digunakan, melepaskan sepatu saat masuk kelas. Kira-kira nilai kebajikan apa yang bisa mewakili ini? Menjaga kerapihan, kebersihan, kenyamanan. Jadi cukup nggak misalkan kebersihan atau kenyamanan di kelas itu nyambung kan antum? Maksudnya yang kita sepakat itu kita itu perlu bersepakat misalkan menjaga kebersihan dan kenyamanan di kelas. Artinya apa? Sebenarnya bisa diperluas. Kalau ada yang misalkan di kelas ini buang sampah sembarangan, berarti melanggar keyakinan nggak? Melanggar keyakinan. Tapi antum nggak ngerasa diatur gitu, paham? Nah ini tujuannya ke sana. Jadi ini kesepakatan kita bersama, hal-hal baiknya apa? Kita buat keyakinan kelasnya seperti apa. Nah kita jalankan sama-sama. Nanti kalau berjalan, sambil berjalan sudah kita sepakati nilai keyakinannya, ada hal-hal di luar keyakinan itu akan baru diingatkan. Baru diingetinnya, mengingatkannya pun dengan menggunakan namanya metode restitusi. Ada yang pernah dengar restitusi? Halo? 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 Hai. Ada yang pernah dengar restitusi? Oke, jadi gini, ada metode, bisa jadi antum coba sepakati. Kalau memang sepakat, ayo kita jalankan nanti keyakinan kelas ini berhubungan dengan restitusi tadi. Ya. Jadi kalau udah kita punya keyakinan kelas, kita bisa menjalankan restitusi. Coba, pernah dengar ada hukuman? Pernah dengar ada konsekuensi? Nah, yang ketiganya ada restitusi. Sebelum kita lanjutkan, kita coba pahami dulu bedanya hukuman, konsekuensi sama restitusi. Minta dong pendapatnya, hukuman itu contohnya kayak gimana? Seperti apa? Kalau dari pendapat antum, hukuman itu yang begini-begini contohnya. Hah? Apa? Balasan. Contoh balasannya gimana maksudnya? Kan antum nih dihukum sama Pak Rudi misalkan. Nah itu maksudnya gimana dihukum tuh maksudnya? Melanggar, dia melanggar peraturan, ada yang melanggar peraturan nih terus dihukum. Kira-kira kalau antum tafsirkan dihukum itu contohnya yang kayak gimana? Nulis 2 lembar. Lah, itu justru coba antum ceritakan yang pernah antum alami dulu misalkan nih. Antum terlambat. Terus disuruh ngapain? Nah, itu maksudnya hukuman, konsekuensi atau restitusi, kita pahami. Misalkan antum ada yang terlambat disuruh push up, itu maksudnya kemana? Hukuman. Ada yang punya pengalaman lagi nggak dulu misalkan melakukan kesalahan terus disuruh apa? Hah? Dibotak. Kesalahannya apa? Intinya melakukan kesalahan, Afwan. Melakukan kesalahan terus dibotak. Itu hukuman nggak? Ya. Terus ada lagi? Hah? Distrap di luar kelas karena misalkan melakukan kesalahan terus disuruh keluar gitu ya. Nah, itu namanya hukuman. Kalau konsekuensi gimana? Konsekuensi sanksi yang diterima. Jadi gini, contoh misalkan ada antum yang terlambat di pelajaran baru ini. Sekarang nih lagi pelajaran matematika misalkan. Ada yang terlambat. Baru dibilang misalkan antum terlambat, usap 10. Itu maksudnya hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kenapa? Kenapa kira-kira itu masuk hukuman? Ada aturannya nggak kalau terlambat usap? Ada aturannya nggak? Melanggar, kalau melanggar usap ada aturannya nggak? Nggak ada. Jadi suka-suka gurunya lah. Antum salah apa, melakukan kesalahan apa, disuruhnya apa gitu. Dan gak nyambung lagi. Tapi kalau baru lagi pelajaran olahraga misalkan, baru lagi pelajaran olahraga, Pak Rudi udah mulai pemanasan.
ya di pelajaran olahraga. Ada antum yang terlambat, terus baru dibilang, antum terlambat nih, yang lain udah pemanasan, antum push up ya 10. Itu hukuman apa konsekuensi? Kenapa konsekuensi? Disiplin. Karena berhubungan juga kan lagi olahraga, terus kan pemanasan kan itu bisa digunakan untuk pemanasan. Tapi lebih mudahnya kalau konsekuensi itu, kalau hukuman itu kan guru yang bikin sendiri hukuman nih, tanpa ada kesepakatan sama antum. Bener gak? Antum disuruh push up, emang ditanya dulu, mau gak antum push up? Gak ditanya dulu kan? Disuruh langsung push up, benar? Setuju gak dengan itu? Setuju gak dengan metode itu dijalankan? Setuju? Enggak. Kalau enggak, coba kita lihat konsekuensi. Kalau konsekuensi itu gini, Pak Rudi dengan Ustadz Gusmas, dengan sekolah, dengan kepala sekolah gitu ya, kita bikin aturan. Kalau ada siswa yang terlambat, misalkan dapat berapa poin misalnya. Kalau ada siswa yang tidur, ada tuh konsekuensinya diapain? Dibangunkan, dinasihati, apa tuh? Itu namanya konsekuensi. Tapi konsekuensi itu masih satu arah. Pak Rudi yang nyiapin, Ustadz yang guru-guru yang nyiapin, antum tuh tinggal menyepakati. Contohnya kayak tata tertib yang kita punya, disosialisasikan ke antum belum? Nih tata tertibnya begini, kan antum harus menerima itu kan? Dilibatkan ke antum? Kalau ini harus ini, enggak kan? Tapi kan itu jadi kesepakatan. Sehingga kalau antum melakukan kesalahan, ada konsekuensinya. Itu namanya konsekuensi jelas. Sekarang kita masuk ke restitusi, yang nanti akan kita coba jalankan juga nih kita. Ya, kalau ada kesalahan-kesalahan, kita coba menggunakan restitusi. Apa itu restitusi ini? Salah satunya kita harus bikin dulu keyakinan kelas. Ya, contoh di sini keyakinan kelasnya apa? Kebersihan. Anggap kita sudah memiliki keyakinan kelas bahwa kita meyakini kita itu harus bersih. Keyakinan kelasnya harus menjaga kebersihan. Paham? Nah, ada dari antum yang ternyata buang sampah sembarangan. Dengan metode restitusi ini yang dilakukan apa? Bukan antum disuruh push up, bukan antum ditanya peraturannya apa, tapi kita tanya, kenapa antum melakukan, kenapa buang sampah sembarangan? Kita tanya dulu nih, ya. Nanti kan antum jawab tuh, alasannya apa? Intinya gitu. 3 langkah. Yang pertama kita tanyakan dulu kenapa alasannya, kenapa sampai berbuat salah, seperti itu. Itu langkah pertama. Langkah kedua yang akan dilakukan, validasi kesalahan. Kita akan cek. Setelah aku diskusi panjang, ini artinya antum menyadari nggak bahwa membuang sampah sembarangan ini adalah sebuah kesalahan? Paham? Pak Rudi nyalahin nggak? Pak Rudi mencoba menyadarkan antum bahwa antum telah apa sih buang sampah sembarangan, terus Pak Rudi ngajak diskusi antum. Itu salah nggak sih? Antum yang berpikir sendiri. Bisa aja antum bilang nggak salah Pak Rudi, menurut saya biasa aja. Nah itu bisa aja ada jawaban seperti itu misalkan. Walaupun harusnya sedikit yang bisa jawab begitu. Karena kan pasti kalau contohnya yang tadi mah gampang banget kan, ya itu udah jelas buang sampah sembarangan. Yang ketiganya baru akan diingatkan. Ingat gak kita pernah punya keyakinan kelas tuh harus menjaga kebersihan. Jadi antum akan diingatkan ke sana lagi bahwa kita punya keyakinan kelas. Oh iya, saya ingat. Nyambung gak dengan keyakinan kelas? Enggak. Berarti harus apa? Antum juga yang mikir. Mencari solusinya antum. Paham gak? Itu yang disebut dengan restitusi. Artinya apa? Restitusi itu antum juga yang memikirkan, antum juga yang akan menyelesaikan. Kira-kira repot gak yang kayak gitu? Paham gak tujuannya kenapa harus antum memikirkan sendiri? Biar kalau antum sudah menyadari itu, antum juga tahu solusinya apa, antum tuh melaksanakannya dengan senang hati gitu. Bukan karena terpaksa, bukan karena diatur, bukan karena dipaksa tadi. Ya, contohnya tadi, misalnya ada yang terlambat masuk kena poin, kan mau nggak mau antum langsung terima kan? Senang kan antum kan nggak ada diskusi di situ, udah harus terima. Tapi kalau di sini antum diajak diskusi, ditanya, antum udah menyadari kesalahannya, oke. Kalau udah menyadari kesalahannya, kira-kira harus seperti apa? Kan antum juga bisa berpikir, oh kalau saya berpikirnya begini nih menyelesaikan masalahnya, daripada Pak Rudi yang ngasih solusi ke antum, bener gak? Pak Rudi arahin, antum harus minta maaf. Masih penting antumnya mau minta maaf, ternyata belum, masih gondok misalkan. Paham? Nah itu yang dimaksud dengan restitusi. Keyakinan kelas ini
nanti fungsinya untuk pelaksanaan kegiatan restitusi itu. Kira-kira dari gambaran tadi, antum akan lebih senang menggunakan hukuman, konsekuensi atau restitusi? Yakin? Lebih senang restitusi? Yakin? Oke, kalau yang yakin ya justru ini. Maka penting pertemuan kita untuk membuat keyakinan kelas kitanya apa dulu? Gitu. Ya, tentu sambil berjalan. Ya, sudah informasikan tentang metode ini. Mungkin ada sebagian yang akan menjalankan ini. Ya, karena memang ini sama-sama belajar, bisa jadi nanti sambil berjalan ya antum boleh aja mengevaluasi. Gitu. Oke, memberikan masukan. Nah, tapi terkait keyakinan kelasnya sudah paham ya? Maksudnya apa dan apa yang akan kita buat sudah paham ya? Oke, halo? Hai. Ya, silakan. Ada yang ini kepalanya udah berat? Ada yang kepalanya udah berat? Nah, coba sebelum kita lanjutkan nih, bisa baru diminta satu orang bacakan ini? Silakan. Menurut Dionysius tahun 1978, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara prinsip. Seorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Pertanyaannya, jawab. Oke, jadi nih tujuannya ya memunculkan keyakinan agar motivasi dalam diri antum itu keluar sehingga antum menjalankan itu tuh memang keinginan antum juga gitu. Ya, bukan hanya mengikuti serangkaian peraturan. Sepakat ya? Oke, ini Pak Rudi akan menginformasikan pembentukan keyakinan kelas tuh ini ada beberapa kan. Nah, sebelum ke sini biar Pak Rudi pastikan coba gimana ya kondisinya ya. Bisa hadap kiri? Hadap kiri mana hadap kiri? Oke, hadap kiri aja, nggak usah bangkunya mah. Berdiri deh, berdiri. Ah, coba biar nggak ngantuk maksudnya. Yang ngantuk kasihan tuh. Coba mendekat ke depannya, kemudian berikan pijatan yang membuat teman antum tidak ngantuk, tapi jangan yang sakit. Ayo, coba jalan tuh, kondisikan bangkunya, jalan. Yang benar. Kalau kekencangan kasih tahu temennya. Kalau kekencangan. Wah, itu jendela bahagia itu jendela. Jendela dipijitin sama ini. Oke, cukup gantian. Cukup ya, cukup. Oke, nanti kalau belum lanjutin lagi. Ayo nih tinggal 3 menit nih. Tapi kan karena antum sudah paham, jadi sebisa mungkin kita juga bisa mempercepat prosesnya, ya. Afwan karena memang tadi Pak Rudi ada tugas yang lain dulu. Nih lihat nih, keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan. Kalau peraturan kan tadi rinci ya. Tapi kalau keyakinan ini satu keyakinan bisa digunakan untuk beberapa peraturan. Paham gak? Paham ya? Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk yang positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Jadi kita bikin jangan banyak-banyak juga.
Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi. Jadi antum harusnya semuanya berkontribusi. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, nanti kita tinjau kembali keyakinan kelas yang kita susun. Ini contoh aja. Kembalikan barang ke tempatnya, berarti nilai kebajikannya apa? Rapi atau disiplin atau mengembalikan ke tempatnya. Bertanggung jawab, betul? Ya. Dilarang mengganggu orang lain, berarti apa? Ya, kenyamanan atau saling menghormati bisa? Ya, banyak makanya nilai kebajikan. Nanti sambil antum berpikir kira-kira nilai kebajikan di kelas kita apa? Hadir di sekolah 15 menit sebelum belajar dimulai. Ya, disiplin atau komitmen ya. Ya, menghormati orang lain juga sama bisa. Terus dilarang melakukan kekerasan. Keamanan ya, saling menghormati. Dilarang menggunakan narkoba. Kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran. Menghargai orang lain, berempati atau disiplin bisa. Ya, terus kesehatan, menghormati orang lain. Masker. Kesehatan, keamanan, berjalan di kelas. Keamanan, keselamatan. Jelas ya? Nah, ini langkah-langkahnya sebenarnya Pak Rudi langsung praktekkan saja. Jadi Pak Rudi persilakan ke antum untuk membuat keyakinan, untuk berdiskusi. Tapi mengingat waktunya. Antum mau istirahat kan? Nah, jadi sekarang Pak Rudi minta langsung saja nih. Harusnya kita diskusi dulu, tapi kan anggap tadi kita sudah diskusi ya. Kemudian kita tentukan tuh. Mencatat, kita catat nanti keyakinannya. Setelah itu kita susun. Kalau bisa langsung membuat keyakinannya, langsung keyakinan. Ini contohnya. Contoh keyakinan kelas. Kalau lihat ini apa? SMA Al-Minhaj. Ini contoh keyakinan kelas. Setiap orang, setiap anggota kelas perlu belajar. Setiap anggota kelas perlu senang. Setiap anggota kelas, ini contoh kelas 1. Ini contoh kelas 5. Ini contoh kelas 7. Oke? Nah, ini terakhir dari Pak Rudi tuh, udah penutupan. Jadi yang harus kita lakukan sekarang, kita buat kesepakatannya. Antum tulis dulu aja di papan tulis, nanti Pak Rudi foto. Nanti Pak Rudi datang lagi ke antum, kita buat, kita rumuskan lagi. Untuk sekarang, kira-kira menurut antum keyakinan kelas apa yang perlu dibuat? Setiap orang menuliskan satu di situ. Paham? Ada spidol kelas? Nggak ada. Boleh nih lebih, pokoknya kalau ada banyak maksudnya lebih cepat lebih baik. Sok tulis dulu keyakinan kelas yang antum ajukan apa di sini, harus cukup dalam satu papan tulis ini. Nanti baru dipoto, habis itu antum istirahat. Sok. Ini tolong dikondisikan juga, di apa? Dibersihkan. Di mana? Oke, silakan. Semuanya nanti kan gantian semuanya. Oh, gantian. Tuh di situ jangan ini ya, jangan ngabisin tepas karena untuk semua. So. Bikin dua aja, bikin dua. Bikin dua aja, bikin dua. Ini tuh sama aja ini bikin dua, tulis di sini, di sini, udah, betul. So. Mana Pi? Bagi dua dulu, bagi dua. Ada 3, berarti bagi 3. Papan tulis bagi 3 dulu biar cepat ya. Nah, sok tulis di situ. Tulis di situ tuh apa? Tulis ya, jangan masukkan apa tulis. Perlu gantian biar cepat. Gantian kalau udah semua nanti boleh keluar ya. Sok. Udah.
wajib bisa lepas suci. Bisa. Ya, bapak kalau sholat kan sholat. Ini minyak dulu gak jadi. Hah? Insya Allah jadi. Itu rancangannya. Ntar Parodi videokan dulu ini usulan tentang keyakinan kelasnya.